Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang jamaah, sholat berjamaah. Yang mana kemarin sudah kita bahas tentang fadilahnya jamaah dan fadilahnya atau keutamaan langkah kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dan sekarang kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu tidak lepas dari imam dan makmum. Yang pertama, masalah imam, yaitu tentang siapa yang lebih baik jadi imam. Dan yang kedua, tentang makmum. Kita akan membahas tentang makmum terlebih dahulu, karena makmum itu perlu diketahui oleh orang banyak. Sementara masalah imam ini tentu orang yang sudah ditunjuk jadi imam atau diangkat jadi imam itu tentu sudah mengerti masalah syarat-syaratnya jadi imam. Jadi kita akan membahas masalah yang makmum terlebih dahulu, karena ini perlu diketahui oleh orang banyak yang menjadi makmum ketika sholat. Adapun makmum itu terbagi menjadi dua, sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab fikih. Al-makmumu naw'ani. Makmum itu terbagi menjadi dua bagian. Masbukun wa muwafikun. Pertama namanya makmum masbuk, yang kedua makmum muwafik. Al-makmumul masbuku, adapun yang dinamakan makmum masbuk, huwalati lam yudrik ma'al imami zamanan yasa'u qira'atal Fatihah. Yang dinamakan makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak menemukan zaman atau saat yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu namanya makmum masbuk. Al-makmumul muwafiq, adapun yang dinamakan makmum muwafiq, walati atroka ma'al imami zamanan yasa'u qira'atal Fatihah. Dan kebalikannya, yang dinamakan makmum muwafiq itu adalah kebalikan dari makmum masbuk, yaitu makmum yang menemukan waktu atau mendapati waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu yang dinamakan makmum muwafiq. Nah, karena kebanyakan dari kita itu makmum muwafiq, hanya sebagian kecil yang masbuk, kita akan membahas yang terlebih dahulu, yaitu makmum muwafiq. Adapun hukum makmum muwafiq, yaitu makmum yang ya bareng-bareng dengan imam lah dari awal. Imam takbir terus takbir. Intinya mendapatkan waktu yang luas yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Adapun tata caranya ketika kita menjadi makmum dari awal atau yang disebut makmum muwafiq adalah yajibu ngalai ayuti mal-fatihata walau raka'a imamuhu takhallafa li qiraatiha. Maka makmum muwafiq itu wajib menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya walaupun imam telah ruku. Idza takhallafa li qiraatil Fatihati yajuzu lahu ayyata'akhkhara an imamihi bisalasati arkanin binguderin minal a'darin.
Bengudrin minal a'dari. Jika seorang makmum muafik itu sampai tertinggal rukuknya karena menyelesaikan Al-Fatihahnya, itu boleh walaupun sampai tertinggalnya itu sampai 3 rukun dengan syarat al-atiyati yang akan kami terangkan. Awalan yang pertama, ini seorang makmum boleh tertinggal karena menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dengan syarat ini, yang pertama syaratnya ini. Idza kanal ma'mumul muwafiqu bati al-qiraati. Ketika makmum muwafiq tadi itu bacaannya itu memang lambat, tidak bisa baca cepat Al-Fatihah, makanya tertinggal oleh imam. Padahal waktunya luas, waktunya panjang untuk membaca Al-Fatihah. Tapi karena memang bacaan Al-Fatihahnya itu lambat, lali waswasatin, bukan karena ragu, bukan karena was-was, maka itu boleh walaupun sampai tertinggal 3 rukun. Wal imamu mu'tadilaha. Sementara imam itu bacaannya itu sedang, sewajarnya, tidak terlalu ngebut, tidak terlalu cepat, tapi masih tertinggal juga si makmum muwafiq tadi, maka itu boleh walaupun misalnya imam ruku, si makmum muwafiq tadi baru membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, la imam itidal baru waladhdallin. Lah kemudian dia cepat-cepat ruku, kemudian tidal. Lah waktu imam sujud, maka si makmum tadi baru bisa bareng sujud dengan imam. Itu artinya ketinggal sampai 3 rukun. Itu enggak apa-apa, syaratnya memang dia bacaannya itu lambat, bukan karena ragu-ragu. Kan kadang-kadang ada yang sudah membaca Al-Fatihah sampai tengah-tengah misalnya, dia lupa sudah baca yang sebelumnya apa belum, kemudian ngulang lagi. Nah itu namanya ragu-ragu, itu enggak masuk ke syarat ini. Kemudian yang kedua, sanian yang kedua, idza nasiyal fatihata wa tadzakaraha qabla ruku'ihi la ya'ti biha bal yastamiru fi mutaba'ati imamihi wa ya'ti bi raqatin ba'da salamin. Kalau si makmum muwafiq tadi lupa membaca Al-Fatihah, mungkin karena imamnya terlalu bagus baca Al-Fatihah, suaranya bagus, lagunya bagus, si makmum muwafiq ini mendengarkan dengan sangat khusyuk sampai imam membaca surat, bagus suaranya, lagunya bagus, sampai terlena, khusyuk sekali, khusyuk atau entah kenapa lupa sampai kalau dirinya belum membaca Al-Fatihah. Ketika mau ruku, imam mau ruku, baru dia ingat, aduh, aku belum membaca Al-Fatihah misalnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka jangan dipaksa membaca Al-Fatihah, tapi teruslah ruku bersama imam, dan nanti setelah imam salam, maka bangunlah untuk menambah rakaatnya lagi. Karena rakaat yang tadi itu belum dihitung dapat 1 rakaat. Kemudian yang ketiga ini, bagi makmum muwafiq ini perlu diketahui. Ketika makmum muwafiq ini membaca iftitah atau ta'awud yang sunah-sunah setelah takbir sampai Al-Fatihah, ini membaca yang sunah-sunah seperti iftitah, ta'awud misalnya. Idastaghala bidunga'il iftitahi awi ta'awudhi zonan ana yudrikul fatihata walakin lam yudrikuha, dan jika
makmum muwafiq tadi membaca doa iftitah, kemudian ta'awud, dengan menyangka atau mengira bahwa nanti masih bisa untuk membaca surat Al-Fatihah. Tapi ternyata tidak cukup waktunya. Mungkin sholatnya duhur kalau atau asar, kan imamnya itu dibaca syir, tidak keras. Sehingga makmum muwafiq ini mungkin tidak tahu kira-kira ini imam sampai mana. Walaupun dia muwafiq dari awal bareng-bareng. Mungkin imamnya nggak baca iftitah, langsung Al-Fatihah, langsung ruku misalnya. Amma law tahaqqaqa fawataha walam yudrikil imama fi ruku'ihi fatatahur raq'atu fayati biha ba'da salami. Lah maka si imam muwafiq ini kalau memang tidak bisa ketemu dengan rukuknya imam, maka seperti yang kedua tadi, ya terus ikut ruku. Tapi nanti setelah salam menambah lagi rakaatnya. Nah, jadi kalau makmum muwafiq, makmum yang dari awal bersama imam itu sholatnya, itu ada beberapa cara juga itu. Kalau sampai telat rukuknya karena lambatnya Fatihah, itu boleh, walaupun rukuknya tidak bareng sampai 3 rukun. Tapi kalau memang bacanya itu lambat, tidak bisa cepat. Tapi kalau misalnya lupa, tertinggalnya ruku karena lupa, belum baca Fatihah, tadi mungkin ngelamun atau gimana, maka nanti setelah salam itu menambah 1 rakaat lagi. Atau karena mungkin sebelum Al-Fatihah membaca ta'awud, sebelumnya baca iftitah, ternyata ketinggal rukuknya juga, maka rakaatnya itu tidak didapati, maka setelah salam nanti harus menambah rakaatnya lagi. Jadi makmum muwafiq ini tidak sembarangan asalkan bareng-bareng dengan imam, kemudian rukuknya telat atau gimana kok biasa saja, enggak. Tergantung telatnya itu karena apa? Apa lambat bacaannya, atau karena memang mengulang-ulang Fatihah karena ragu, atau karena ngelamun waktu imam baca Al-Fatihah dan surat, sehingga ketika mau rukuk baru ingat kalau dia belum membaca Al-Fatihah. Kalau dipaksa terus membaca Al-Fatihah ya pasti ketinggalan. Nah, dan itu nggak masuk rakaat itu kalau seperti itu. Itu makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan waktu cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Atau makmum ya yang seperti biasa-biasanya itulah, yang dari awal sudah bersama dengan imam. Kemudian makmum yang kedua itu namanya makmum masbuk, yaitu makmum yang datang setelah imam sudah takbir. Itu namanya masbuk. Intinya adalah makmum yang untuk baca surat Al-Fatihah sudah tidak cukup karena imam keburu ruku. Karena imam keburu ruku. Itu namanya makmum masbuk. Lah makmum masbuk ini juga ada beberapa macam. Yang pertama, idza atrakal imama wa huwa raqiun yarka'u mahu wa tasqutu anhul fatihatu. Jika seorang makmum masbuk menjumpai imam dalam keadaan ruku, maka teruslah ikut ruku, takbir bersama niat, kemudian langsung ikut ruku bareng-bareng dengan imam. Maka gugurlah bacaan Al-Fatihahnya yang belum dibaca. Watu sabulahur raq'atu init ma'an nawangal imami. Dan dia sudah dihitung dapat 1 rakaat dengan catatan bisa rukuk bareng-bareng imam dengan tumakninah. Kalau misalnya imam kita makmum masbuk datang, imam lagi ruku, kita takbir, kita Allahu Akbar mau ruku, imam langsung sami Allah, itu berarti kita belum bisa tumakninah bersama imam. Lah itu berarti kita belum mendapatkan 1 rakaat.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, idza atrokal imama fil qiyami walakinahu raka'a qabla ayutimal fatihata yarka'u mahu idza lam yastaghil bidunga'il iftitahi awi ta'udi wa yaskutu minhu ma baqiya minal fatihati. Ketika seorang makmum masbuk menjumpai imam dalam keadaan berdiri, kemudian makmum takbir, setelah takbir tidak membaca iftitah, tidak membaca ta'awud, langsung al-fatihah. Ternyata mungkin ini sholatnya duhur apa asar, yang tidak tahu imam ini lagi baca apa. Ternyata ketika makmum masbuk tadi membaca al-fatihah, imamnya keburu ruku. Maka si makmum tadi ya boleh langsung ruku, dan itu dihitung satu rakaat dengan catatan tadi tidak membaca yang sunah-sunah seperti iftitah ataupun ta'awud. Kemudian yang ketiga, idza adrakal imama fil qiyami wastaghala bidunga'il iftitahi aw ta'awudi farokangal imamu qabla ayutimal fatihata takhallafa biqadri zamanin alladzi sarafahu fi qiraati dunga'il iftahi awi ta'awudi. Jika seorang makmum ini menjumpai imam dalam keadaan berdiri, lah makmum ini kurang cerdas dalam hal berjamaah ini mungkin. Jadi setelah takbir membaca doa iftitah, ta'awud, baru fatihah. Ternyata imamnya keburu ruku. Fa in adraka imamahu fi ruku'i roka ngata. Lah ketika makmum tadi bisa nyempet bacaan kemudian bisa ruku bareng dengan imam, maka yang mendapatkan satu rakaat. Wa in idala wa in i'tazala imamuhu qabla ayyarka'a fatathu. Maka jika si makmum masbuk tadi belum rukuk sampai imam itu i'tidal, maka terputuslah rakaat tadi. Artinya tidak mendapatkan satu rakaat tadi. Wa in sajada imamuhu qabla faraghihi batolat sholatuhu. Maka jika imam sampai sujud, si makmum belum selesai rukuknya, maka batallah sholat si makmum masbuk tadi. Ilam yanwil mufarokoh, kecuali jika makmum tadi terus niat munfarokoh, niat keluar dari jamaah sholat sendirian, itu enggak batal. Ini makmum yang sering terjadi ini. Kadang-kadang makmum datang rukuk sudah enggak tumonah dengan imam, tapi enggak menambah rakaat lagi. Ini sering terjadi. Ini pembahasan tentang keadaan makmum. Jadi intinya ini tak ulang intinya tanpa membaca Arabnya biar tambah jelas ya. Makmum itu ada dua macam, yaitu muwafiq dan masbuk. Makmum muwafiq maka wajib menyempurnakan al-fatihahnya walaupun sampai tertinggal dari imam sampai 3 rukun, asalkan tertinggalnya itu karena bacaan al-fatihahnya lambat, tidak bisa cepat, bukan karena ragu-ragu, dan bacaan imamnya pun sedang, tidak terlalu cepat, tapi si makmum muwafiq masih tertinggal juga. Ini boleh tertinggal bagi makmum kalau keadaannya seperti ini, makmum muwafiq maksudnya. Jika si muwafiq ini, makmum muwafiq lupa membaca al-fatihah dan ingat menjelang ruku, maka berhentilah membaca al-fatihahnya dan ikutlah dengan rukuknya imam.
Dan nanti setelah imam salam, maka si makmum muafik menambah rakaatnya lagi. Kemudian jika si muafik membaca ta'awud atau iftitah terlebih dahulu, karena menyangka akan cukup untuk membaca Al-Fatihah, tapi ternyata tidak cukup, sehingga sampai selesai Al-Fatihahnya imam sudah selesai dari ruku, maka si muafik belum terhitung mendapatkan rakaat itu dan harus menambah lagi setelah imam salam. Itu makmum muafik. Kemudian ringkasan dari makmum masbuk, yaitu pertama, jika si makmum masbuk mendapati imam dalam keadaan ruku, maka si makmum ikutlah ruku. Makmum masbuk maksudnya, langsung ikutlah ruku. Setelah takbir niat langsung ruku. Dan si masbuk itu terhitung telah dapat rakaat itu jika si makmum masbuk itu bisa tumaninah bersama imam di dalam rukuknya. Dan jika si makmum bertemu imam dalam keadaan berdiri, tapi imam kemudian ruku sebelum si makmum masbuk menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka ikutlah ruku jika sebelumnya tidak membaca iftitah atau ta'awud dan dianggap gugur dari kekurangan Al-Fatihahnya, dan berarti juga telah mendapatkan rakaat itu juga. Kemudian ketika si makmum masbuk mendapati imam dalam keadaan berdiri dan si makmum masbuk membaca iftitah kemudian ta'awud, tapi kemudian imam rukuk sebelum si makmum masbuk tadi menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka jika mengejar rukuknya imam, maka si makmum telah mendapatkan rakaat itu. Artinya kalau diselesaikan langsung rukuk masih bisa ketemu dengan imam di dalam rukuknya, maka mendapat rakaat itu. Jika si makmum masbuk belum sempat ruku sementara imam sudah i'tidal, maka si makmum itu, makmum masbuk maksudnya, tidak mendapatkan rakaat itu. Dan artinya nanti setelah salam, setelah imam salam maksudnya, maka makmum masbuk itu harus menambah lagi rakaatnya. Dan jika imam sampai sujud dan si makmum masbuk belum selesai dalam rukuknya, maka batalah sholatnya, maksudnya batal jamaahnya. Si makmum masbuk itu batal jamaahnya, kecuali ya sholatnya juga batal kalau diterusin, kecuali jika si masbuk tadi niat munfarokoh, artinya niat keluar dari makmum, keluar dari jamaah dan niat sholat sendirian. Nah itu tata cara tentang bermakmum. Makmum yang pahalanya 25 sampai 27 kali lipat atau 27 derajat. Yang kalau kita ke masjid langkah kakinya, setiap satu langkah yang kanan menambah satu kebaikan, kaki kiri melangkah menambah satu, menghapus satu kejelekan, dan pahalanya sholat sedemikian itu. Tapi kalau kita nggak tahu tata cara berjamaah, ya wallahu alam. Makanya kita harus tetap ngaji, mempelajari terutama ilmu-ilmu yang sering kita kerjakan setiap hari, terutama lagi yang wajib-wajib. Karena ya mungkin banyak di sana sini yang kita kadang-kadang tertinggal atau belum tahu, belum sempat ngaji. Mudah-mudahan kajian kita kali ini banyak barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.